Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, kita luaskan ilmunya Gusti Allah. Surat Al-Baqarah lanjutannya di pending dahulu ya. Ini kenapa Pak jam duduk ya kolo-kolo jagong ya. Jadi ya rodo penak awake ya, jadi pengen jagong. Ini mohon bagi yang nggak bisa jawab bahasa Jawa, mohon ya kali-kali duduk ya, berdiri terus kan pegel juga ya. Ini video sedikit lama ya, mohon jangan di skip. Makanya ini kami duduk karena masih banyak sekali pertanyaan para subscriber yang mungkin ini belum nonton video-video yang sebelumnya. Ini sedikit saya ulang lagi video-video yang dahulu, ini saya ulang lagi ya. Jadi ya mohon diluaskan ya. Saya judulnya ganti judul Marketing Tuhan ya, karena marketing Tuhan itu kalau dibicarakan masa iya sih ya. Ya kalau surat Al-Baqarah yang 30-nya udah jelas ya. Al-Baqarah yang 30 ya. Saya tambahin lagi. Ya, Al-Baqarah yang 30 itu kan khalifah, wakil. Ya marketing juga wakilnya bos kan begitu. Jadi mohon diluaskan bahwa surat yang Asy-Syura ayat 11 mohon diperhatikan kalimatnya. Ada Al-Quran ya, kan Al-Quran itu kan cetakannya banyak. Jadi kalimat laisa kamitslihi syai'un, kamitslihi syai'un itu ada arti tidak serupa dengan makhluknya. Saya cari lagi karena di sini tidak ada tulisan makhluk ya. Laisa kamitslihi syai'un, kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Nah, kalimatnya tidak ada sesuatu. Kalau kalimat kita pahami sehari-hari, kalau kita mengatakan sesuatu itu kan tidak ada. Wah, jangan-jangan ada sesuatu. Berarti kan kalimat sesuatu adalah kalimat yang belum jelas. Tidak ada sesuatu. Ya sesuatu memang tidak ada. Namanya jangan-jangan ada sesuatu. Oh, di situ ada sesuatu. Jadi kalimat sesuatu jangan langsung meluas kemana-mana dulu. Sesuatu itu hanya kalimat ya. Sesuatu tidak ada. Kan kita sering bermain-main kalimat, kadang humor sama temen. Oh, di situ ada sesuatu. Apa sih? Ya nggak tahu namanya sesuatu ya. Sesuatu adalah kalimat tidak jelas. Sedangkan Gusti Allah jelas, wujud nyata, ada, terang, rupa, apalagi. Jadi kalimatnya kan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Ya memang sesuatu kan tidak ada. Jadi jangan diada-adakan. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Karena sesuatunya nggak ada. Ya, kalimat sesuatu itu berarti nggak ada, nggak jelas. Sedangkan Gusti Allah itu jelas. Ya, bagus. Saya mau mengucapkan selama video ini mau mengucapkan kata nama, jadi mohon maaf. Kalimat Allah ya, ini sudah ada video yang berjudul Alif Lam Lam Ha, sudah ada ya. Ini rinciannya sudah ada ya di video yang berjudul Alif Lam Lam Ha. Artinya globalnya
wujud. Ini saya ulang lagi, ada, nyata, jelas. Yuk kita pelan-pelan ya. Kalimat Allah itu artinya wujud, ada, nyata, jelas. Terus ada kalimat lagi penguat, la ilaha illallah. Kalau umumnya tiada Tuhan selain Allah. Arti yang secara luasnya, secara makrifatnya, tiada nama kecuali wujud. Nanti rujukan lagi Al-Baqarah 115 ya, mohon disimak. Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah. Ya, jangan cuma wajah ini, diluaskan. Disitulah rupanya Gusti Allah, disitulah wujudnya Gusti Allah, disitulah ciptaannya Gusti Allah, disitulah jelasnya Gusti Allah. Karena selain Gusti Allah nggak jelas. Contoh, Pak Zam ini disebut ada, kan nggak ada, dicari nggak ketemu, adanya daging, dada, tulang, darah. Makanya Pak Zam itu nggak jelas. Yang jelas bahasanya wujudnya. Wujudnya, ini papan tulis adanya wujudnya, bentuknya, rupanya, kemanapun mau. Kalau masih bingung ciptaannya, menghadap kemana saja, menghadap ke bawah, bumi ciptaannya Gusti Allah, menghadap ke tembok ada pasir ciptaannya Gusti Allah, menghadap semua kemanapun itu semua ciptaannya Gusti Allah. Al-Baqarah 156 ya. Apapun dan siapapun berasal dari Gusti Allah. Kenapa saya beri judul marketing Tuhan? Karena kami sudah memahami, kami sudah mengenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pengenalan lewat keilmuan, pengenalan lewat kholwat. Ya, bagi yang belum menonton ini saya sambung lagi ya, kholwat. Bahasa umumnya meditasi atau infirad atau i'tikaf atau tafakur atau semedi atau semadi. Jadi jalan menuju Tuhannya, jalan untuk mengenal Tuhannya yang paling sempurna adalah kholwat atau semadi atau meditasi. Karena para nabi semuanya kholwat, semuanya meditasi, semuanya semadi ya, atau infirad atau i'tikaf. Judulnya adalah semuanya menghening. Tempatnya terserah. Ya, tempatnya terserah. Kalau kita sudah mentalnya sudah kuat, ya di bukit, di goa, di laut, atau di sungai, di pinggirnya. Kalau berani ya di tengah, yang ada sungai yang ada batunya di tengah, silakan. Kalau nggak berani ya di kamar. Yang penting cari yang heningnya, intinya itu yang heningnya ya. Jadi hening secara suasana luar agar membawa suasana dalam. Itu tujuan seseorang agar sampai, agar mengenal, agar melihat ya yang menciptakannya itu. Ya, agar kan hidup itu paling sempurna adalah bisa melihat yang membuat kehidupan. Karena kebahagiaannya tiada batas, videonya sudah ada. Bila mana kurang jelas lagi, nanti simak video yang berjudul Arif Billah. Ini saya tulis lagi, mohon maaf ini ya, barangkali yang belum nyimak Arif Billah. Ini kalau nggak salah sudah 1 bulan yang lalu
video Arif Billah. Itu proses. Jadi sangat banyak video-video yang lain. Jadi intinya, kenapa kami mengatakan marketing Tuhan? Kami sudah memahami, sudah mengenal secara keilmuan, sudah melihat secara visual di dalam kholwat yang judulnya video Arif Billah ini, bahwa Tuhan yang kami yakini adalah Gusti Allah, itu maha pengasih, maha penyayang. Ya, maha pengasih, maha penyayang. Rangkumannya ya, ini ayat Al-Quran jumlahnya berapa, mohon tidak usah diperdebatkan karena jumlah ayatnya ini, jumlah ayatnya berbeda-beda. Ya, mohon jangan diperdebatkan jumlah ayat. Kalau kita sibuk ngurusin jumlah ayat, nanti kita nggak sempet kehabisan usia, nggak bisa melihat maknanya, nggak bisa mengartikan, mengkoreksi makna-makna yang sangat dalam. Karena Al-Quranul Qadim itu 7 lapis langit tersirat, Al-Quranul Karim 7 lapis bumi tersurat. Jadi kalau kita memahami lapis pertamanya, belum bisa menjabarkan yang sebenar-benarnya. Minimal kita memahami setiap kalimat 3 lapis makna. Contoh, kami ibaratkan ya, analoginya ya, yang disebut 3 lapis. Ibarat seseorang melihat rumah, itu namanya orang baru memaknai 1 lapis. Ibarat orang melihat rumah dari depan, itu berarti memahami rumah 1 lapis. Yang 2 lapisnya itu sudah masuk ke ruang tamu. Ya, baru masuk ke ruang tamu, 2 lapisnya. Ketiga lapisnya sudah ngobrol sama yang punya rumah, lapis 3-nya. Lapis 4-nya sudah masuk ke ruang tengah, umpamanya diajak makan. Lapis 5-nya, lapis 4-nya tadi apa? Lapis 4-nya ruang tengah. Lapis 5-nya bisa numpang ke air, ke jamban, ke WC-nya atau ke tempat kamar mandinya. Lapis 6-nya sudah tahu lokasi kamar. Lapis 7-nya sudah bisa, apalagi tiap hari main, sudah tahu seluk-beluk di dalam rumahnya. Bila mana ditanya, karena dia sudah masuk di dalam rumah, bisa menerangkan, oh di dalam rumahnya Ahmad itu ada apa sih, umpamanya rumahnya si Ahmad. Oh ada TV-nya, ada kursinya warna ini, kamar mandinya begini. Itu kalau orang sudah mengartikan ayat Al-Quran 7 lapis, itu bisa menerangkan ke dalam-dalamnya. Nah, itu bisa menerangkan ke dalam-dalamnya. Minimal 3 lapis secara pengenalan saja. Ya, umpamanya seseorang kenal ini, umpamanya ini udah jelas belum ya? Umpamanya seseorang mengenal namanya Ahmad. Ahmad. Kalau pertama kita belum tahu, ya namanya Ahmad secara data KTP Ahmad. Setelah melihat wujudnya karena lebih tua atau lebih lebih tinggi jabatannya, umpamanya kita panggil Pak Ahmad atau Bapak Ahmad. Itu lapis 2. Lapis 1 menyebut nama. Bahkan ada, enggak, saya lapis 1 sudah langsung. Ya udah, Bapak Ahmad yang mana ya, umpamanya. Oh saya. Setelah ngobrol, sudah ketemu, nama Ahmad sudah nggak dibaca. Yang
yang sering disebut Pak. Gimana Pak? Aturannya bagaimana? Urusannya bagaimana? Nama Ahmadnya sudah nggak disebut karena sudah ketemu. Ibarat, minta maaf ini saya mau nyebut nama lagi. Orang nyebut nama Tuhannya umpamanya Allah. Ya. Allah. Duduk Allah. Ya. Bukan Allah, bukan Allah. Allah. Kalau sudah kenal, kan kalau orang Jawa bilang Gusti Allah. Kalau sudah tiap hari ketemu, Gusti. Kalau bahasa Arabnya ya Rob. Ini ganti. Ya Robbi, ya Allah bisa. Ya Robbi, ya Allah. Nah, itu. Kalau tiap hari ketemu, itu yang sering disebut ya Rob, ya Rob, karena sudah tahu, sudah berubah. Jadi analogi pemaknaan Al-Quran yang 7 lapis, minimal kita 3 lapis, minim itu 3 lapis. Karena kalau cuma selapis, nanti banyak yang tidak sopan. Ya. Cara mengenalnya lagi, jelas Ali Imronnya ini, ya kenapa saya mengatakan marketing? Ayat Al-Quran yang 6.000 lebih, itu diringkes menjadi satu suratul Fatihah. Ini mohon maaf diulang-ulang ya, mohon maaf banget. Ya, jadi mohon jangan sibuk di jumlah ayat mohon. Nanti kita kehabisan usia, kehabisan jatah hidup, nggak nemu-nemuin artinya, nggak nemu-nemuin maknanya. 6.000 lebih ayat itu menerangkan begitu banyak sekali. Ada keterangan surga, ada keterangan neraka, ada keterangan pahala dosa, azab, balasan, cerita Nabi, cerita banyak sekali. Itu diringkes menjadi satu suratul Fatihah. Berarti secara tidak langsung kita tidak usah memahami yang 6.000 lebih itu. Kita disuruh memahami yang 7 ayat. Jadi sudah nggak pusing. Orang cuman disuruh memahami 7 ayat. Kalau 7 ayat masih pusing lagi, disuruh memahami 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Gusti Allah. Ada yang mengatakan dengan menyebut nama Gusti Allah. Kalau nama Allah nanti nggak sopan lagi ya. Ini saya mohon maaf Gus, bolak-balik ngomongin nama. Karena kalau disambung Gusti Allah nanti nggak mudeng-mudeng atau nggak nyambung-nyambung. Bismillahirrahmanirrahim itu kan luas juga maknanya. Jangan cuma dengan menyebut, tapi disebut dengan atau bersama asma. Kalau sudah bersama asma, atas nama, ya Bismillah itu ibarat atas nama. Kita bawa surat, nah itu kan surat ya. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat. Kita manusia yang kelasnya rakyat bawa surat, umpamanya dari petinggi negara, bawa surat dari petinggi negara itu udah senang. Umpamanya atas nama, ini umpama ya, kita bawa kendaraan atas nama orang yang tinggi, itu kan beda, rasanya beda. Kita bekerja, daftar kerjaan, mau mencantumkan nama orang-orang yang tinggi, masuknya mudah. Itu analogi. Bila mana kita membawa ayat, ya, suratul Fatihah, surat juga ayat, dari Sang Maha Hidup,
Sang pencipta langit bumi. Mudah. Tapi sistemnya harus kholwat dulu. Kalau cuman Bismillahirrahmanirrahim, 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 nggak tahu maknanya, juga akan tidak tahu maksudnya. Berarti 6.000 ayat lebih itu hanya diringkes menjadi satu huruf ba lagi. Ini saya kalau satu huruf ba, ya sudah ada videonya ya. Video yang berjudul arti huruf ba sama arti titik huruf ba, sudah ada videonya 2 bulan yang lalu. Ini saya artikan satu ayat saja ya, bahwa Al-Quranul Karim yang 6.000 lebih itu diringkes menjadi satu suratul Fatihah, diringkes menjadi satu surat, satu ayat di dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti inti hidup di dalam dunia ini adalah berkasih sayang. Karena pembukaannya suratul Fatihah itu kasih sayang, penutupnya memberi nikmat. Jadi mohon diluaskan, itu kalimatnya, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Karena itu yang mengucapkan Gusti Allah, berarti engkaunya terhadap makhluk. Berarti kalau kita memberi nikmat, nikmat apa saja dengan sistem empan papan sunatullah. Jadi memberi nikmat pun ada sunatullahnya, enggak semena-mena memberi nikmat apa saja. Ada sunatullahnya, jadi ada empan papan, situasi dan kondisi. Jadi sudah diyakini bahwa segitu banyaknya ayat Al-Quran, titik temunya adalah kasih sayang secara af'al, secara perilaku. Contohnya, orang kalau kholwat, infirad, tikap meditasi, apalagi wukuf di Arafah itu sama. Wukuf itu diam, Arafah mengenal. Ya, rukun Islam yang pertama syahadat, juga sama, awaluddin ma'rifatullah. Kalau syahadatnya sudah dipraktekkan, otomatis kasih sayang. Orang kholwat kalau sampai ketemu kepada Sang Khalik, ketemu guru sejati, secara tidak langsung orang kalau sudah kholwat ketemu itu langsung kesetrum, kemasukan Tuhan. Semuanya seluruhnya kemasukan Tuhan. Dulu kami mengatakan manusia kemasukan Tuhan itu kayaknya aneh. Wah, nggak mungkin Tuhan merasuki manusia. Di Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan ketuhanan berarti orang kesurupan Tuhan, perilakunya ngikut Tuhan. Setan kesetanan berarti manusia perilakunya ngikut setan. Kenapa kami katakan bahwa ketuhanan adalah orang yang berketuhanan, itu adalah orang yang kesurupan Tuhan? Surat Qaf-nya udah jelas ya, surat Qaf ayat 16, kami lebih dekat daripada urat leher. Kalau mau urat nadi silakan. Surat Shad-nya, saya tiupkan ruhku, berarti sudah di dalam. Atau bahnya latahsan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Apa ini? Ruang kosong yang ada disebut udara. Apalagi selain udara ini, oksigen, apalagi angin yang berhubungan dengan roh, memompa kita kan setiap seperempat detik itu kan dipompa, itu didot kalau nggak ada ruang ini nggak bisa hidup. Lah ruang inilah yang disebut ahad atau salam satu nafas. Ahad itu adalah Tuhan atau Gusti Allah, kategorinya ada. Kalau yang wujud itu namanya wahdatul kesatuan, langit bumi. Alhamdulillahi rabbil alamin.
segala puji untuk Gusti Allah. Kita disuruh memuji Gusti. Pujian apapun disuruh memuji Gusti Allah, Tuhan semesta alam. Jadi semesta alam itu kesatuannya Tuhan. Jadi seluruh alam bentuknya apa saja itu pasel-paselnya Tuhan. Bagian-bagiannya Tuhan. Keseluruhannya total yang disebut Allah. Saya udah minta maaf loh tadi. Wujud, ada, nyata. Ya. Jadi kita jangan, kan kalimatnya la ilaha illallah, tiada nama kecuali wujud. Saya ulangi lagi. Memang nggak ada nama, ini nggak ada nama, adanya wujud. Ini nggak ada nama, adanya wujud. Disuruh menetralkan. Saya ulangi lagi, ibarat fitrah, idul fitri, seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu nggak ada nama, adanya wujud. Di dalamnya nggak ada rekaman apapun. Disuruh dihapus. Orang hidup di dunia itu rata-rata mulai akil balik itu merekam isi di luar. Ya, setelah itu ada keterangannya lagi. Ya, sholat duha itu merekam, akil balik itu merekam. Sholat duhur itu artinya daya ingatnya tentang zohir. Duhur itu zohir, tentang yang kasat mata itu tambah kencang. Itu sudah ada itu videonya. Jadi ibaratnya begini, subuh, sholat subuh itu bayi baru lahir, nol, belum punya rekaman apa-apa, nol. Makanya orang kalau kholwat mau kepingin ketemu Gustinya harus nol, harus dihapus total. Karena Gusti Allah Maha Suci. Kalau kita suci, kehapus rekaman apa saja. Rekaman apa saja ini loh, luas, tidak ada terkecuali rekaman apa saja disuruh dihapus. Karena Gusti Allah Maha Suci. Kalau mau menghadap harus suci dulu. Yang dimaksud suci bukan cuma wudu, bukan cuma dosa, pahala juga disucikan. Jangan ada rekaman apapun di sini. Rekaman surga ya nggak boleh, rekaman neraka nggak boleh, rekaman pahala nggak boleh. Rekaman apa saja di sini. Seperti bayi kan belum merekam. Kalau kita sudah mengosongkan diri, semua kemelekatan dibuang, itu baru akan menyatu kepada Sang Maha Suci. Itu contohnya naik haji juga kan bajunya putih, disuruh dikotokin, kemelekatan dibuang. Keakuan itu rasa punya, karena semua Ali Imran 109, langit bumi itu kepunyaannya Gusti Allah, ya termasuk isinya ABCD semua, nama apapun itu yang punya Gusti Allah. Kita nggak boleh mengakui apapun, tidak ada terkecuali, suruh dinolkan. Ya, sholat duha itu artinya sadar di saat akil balik, merekam kehidupan. Sholat zuhur artinya sadar tentang zohir, tentang kehidupan. Sholat asyar, tulisannya asyor. Ya, kalau pakai pakai shot, berarti sholat asyor atau asyri, itu artinya masa. Tapi karena sudah kadung pakai sin besar, asyar. Sholat asyar berarti artinya 10. Jadi ada orang mengatakan, Pak, masa tulisan sholat asyar pakainya sin besar, harusnya pakai shot. Boleh. Kalau memang pakai shot ya jangan bilang sholat asyar, harusnya sholat asyar. Itu loh. Karena nyatanya bukti di lapangnya sholat asyar berarti pakai huruf sin. Artinya sama, kalau asyur itu masa, waktu. Kalau asyar yang pakai shin besar itu artinya 10. Setelah asar kita disuruh ngenolin 1 sama 0. Kan setiap, kalau asyar itu kan ibarat kodenya di dalam kehidupan. Orang kalau sudah tua itu semuanya sudah
kode dilepasin, pendengaran dikurangin, pandangan sudah dikurangin, tenaga sudah dikurangin. Secara tidak langsung kita disuruh melepaskan kemelekatannya. Asyar itu artinya 10, 1 dengan 0. Sudah ada, tapi seakan-akan sudah tiada. Artinya begini loh, wujudnya masih ada, tapi pandangannya, pendengarannya, tenaganya sudah nggak dibutuhkan oleh lingkungan. Sudah sepuh, berarti tanda-tandanya sudah mau pulang. Itu diibaratkan karena sholat maghrib, sadar surut, mati, petang, syakaratul maut, sudah ada videonya. Jadi mohon jangan disimak, jangan sepik ya, jangan dipotong ya, jangan disimak. Adalah ngeblank ini, sedikit capek ya, mohon maaf. Jadi karena ini banyak permintaan subscriber yang banyak sekali, ini diulang-ulang lagi. Jadi mohon diluaskan makna. Kenapa saya bilang marketing? Ya marketing marketing Tuhan. Lawang tulisannya Al-Baqarah 156. Sesungguhnya semuanya dariku, sesungguhnya dariku kata Gusti Allah, kembali kepadaku. Jangan sampai punya pikiran kembali ke neraka. Orang kalau meninggal itu tulisannya kembalinya kepada Gusti Allah. Gusti Allah itu pengasih penyayang. Jadi saya juga nggak mau nakut-nakutin orang Gusti Allah maha baik kok. Gusti Allah maha baik, maha pintar, maha kaya. Makanya saya ajak sebagai marketing Tuhan, ayolah kita berholwat ya, berholwat. Karena kalau sudah ketemu Gustinya itu ya bagi, ya jangan berupa uang dong. Katanya segalanya pakai uang. Kalau nggak pakai uang bagaimana ya? Katanya segalanya, apalagi itu kalimat itu. Sekarang kalimatnya pinter-pinter, saya sampai ketinggalan katanya. Karena segalanya pasti dengan uang, tapi ada juga yang segalanya nggak pakai uang, kan begitu. Jadi itu muter yang namanya kebutuhan. Kebahagiaan hati itu nggak fokus kepada uang saja. Kalau orang sudah menemui Gustinya, itu semuanya sudah obat segalanya. Karena kan rasa, yang menciptakan rasa hanya Gusti Allah. Nah kalau orang duitnya banyak, kalau dikasih sakit ya nggak bahagia. Jadi yang punya pusat rasa itu Gusti, cipta rasa itu Gusti Allah. Yang bisa menciptakan rasa bahagia hanya Gusti Allah. Temuinlah. Kita jangan minta surga, minta yang punya surga. Ketemu yang punya. Ya ibaratnya kita di istana kepresidenan, di dalam makanan apa saja ada, tapi nggak ketemu presiden, kan ya nggak enak juga. Jadi surga neraka sistem, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Ini saya lupa lagi, pokoknya begini, Gusti Allah itu maha baik, maha kasih, maha sayang. Jadi nanti kalau di kuburan disiksa, kalimatnya sudah jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Isi Al-Quran segitu banyaknya diringkas menjadi satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengatakan nanti di kuburan disiksa, berarti anak indagoni adibi, kita sudah berburuk sangka sama Tuhan. Nggak boleh. Si Ahmad umpamanya, ini saya hapus dulu, penghapusnya mana ini? Ya hapus dulu ya. Si Ahmad umpamanya, saya contoh, berburuk sangka kepada Zaid. Zaid aja nggak terima, apalagi sama Gusti Allah. Anak ingzaluni abdibi, kalau ada hambaku yang berburuk sangka kepadaku, kata Gusti Allah, ya saya akan timpa rasa buruk, rasa takut, rasa was-was. Jadi baik, hati-hati, jangan sampai kita berburuk sangka. Sifatnya sudah jelas, ya Rahman, ya Rahim.
Ada penjelasan lagi, ya zahiru ya batinu. Ya, ya zahiru ya batinu. Kita sudah diliput, sudah nggak bisa kemana-mana. Kalau ada orang masih mencari Tuhan, kan nanti Tuhan mengatakan, kenapa engkau tidak menggunakan akalmu, tidak menggunakan pikiranmu untuk mencariku, la'alakum tatafakkarun la'alakum ta'qilun afala tatafakkarun afala ta'qilun. Banyak sekali itu ayat tentang perintah disuruh menggunakan akal. Jadi mohon diluaskan makna-makna urusan apa saja yang lagi pailit, lagi sedih tentang hutang umpamanya. Ali Imran ini loh, Ali Imran 109. Waktu umpamanya ada orang bertanda tangan tentang hutang, bisa tanda tangan itu karena apa? Karena ruh. Orang ada ruhnya bisa tanda tangan. Di ruh jumlahnya juga banyak lagi nih, nanti diluaskan. Totalnya pokoknya ruh idopi, ruh pusat itu mengayomi ruh-ruh yang lain ya, membackingi ruh-ruh yang lain. Orang bisa tanda tangan itu kan karena Gusti Allah, tanda tangan utang umpamanya. Setelah sudah mumet, nggak bisa bayar utang, jangan merasa diri kita manusia yang utang. Oh, saya bisa tanda tangan utang, itu kan karena Gusti Allah. Berarti secara tidak langsung ya Gusti Allah yang utang, Gusti Allah yang ngutangin. Udah, urusannya diserahkan kepada, kan segala urusannya langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Yang ngutangin ya Gusti Allah, yang ngutang ya Gusti Allah. Semua itu, pasal-pasal itu bekerja sama. A, B, C, D itu bekerja sama. Semuanya mengkerucut kepada yang disebut khairihi wa syarrihi minallah. Nanti langsung ke ahad. Itu loh. Oh iya, saya nggak bisa utang kalau nggak ada ruhnya. Berarti pas saya utang ada ruhnya. Berarti Gusti Allah yang menghendaki. Ya engkau yang menghendaki kami utang, ya engkau lah yang bayarin. Ya engkau, ini harus, ini asli, nggak bohong. Kan segala langit dan bumi kepunyaannya, segala urusannya dikembalikan. Lah kita manusia nggak bisa ngurusin apa-apa. Yang bisa ngurusin hanya Gusti Allah. Urusannya dikembalikan, ya Allah, mohon engkau yang ngurusin, kami tidak mampu. Jadi kita manusia itu berserah diri, muslimun berserah diri. Aku berserah diri pada engkau, mohon diurusin segala urusanku. Jadi jelas ya, ini jelas banget. Dibolak-balik apapun, semuanya dari Gusti Allah. Ini ayat, kenapa saya tulis lagi? Ayat mudah dipahami. Mudah dipahami. Jadi, ya mohon diluaskan. Bila mana kami menjabarkannya kurang luas, mohon diluaskan. Ya, mohon diluaskan. Ya, mungkin udah cukup ya. Jadi kalau laisa kamitslihi syai'un, jangan langsung makhluknya itu tulisannya laisa kamitslihi syai'un. Syai'un itu sesuatu. Ya sesuatu mah yang nggak ada ya. Mohon diluaskan. Udah luas ya. Pokoknya begini. Kalau punya masalah yang berat, Ali Imran 109. Pulangkan, karena Gusti Allah itu mengurusi apapun. Gusti Allah maha mampu, maha kuat. Kalau kita sudah nggak kuat ngurusin apa saja, dipasrahkan, diserahkan. Karena beliau sang maha kuat. Jangan kita paksain sendiri, nanti depresi, nanti stres, nggak kuat. Ini umpamanya punya utang dari apa saja lah, ini banyak sekali. Judi online ini banyak sekali ini. Jadi mohon ya, mohon diluaskan. Jadi Ali Imran 109 itu sangat amat luas, gunanya sangat amat luas ya. Gunanya sangat amat luas. Jadi cukup sekian ya. Mohon maaf ini bila mana kurang luas, mohon diluaskan. Mohon diluaskan ya. Al insanu ma'alul khotawani sian. Yang namanya manusia itu ada lupanya, ada ingatnya, ada dosanya, ada apa? Pahalanya. Enggak ada lupa. Ada salahnya, ada benarnya.
Ya, kalau kalah nanti kami malu juga sama yang sudah ngusul ya. Ya. Ya, ingat ya, tidak ada cukup, tidak ada suhu. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Ya, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.